Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah silaturahim dan tholabul ilmi Majelis Taklim Ummahat Mushola Al-Faruq yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Rabu ke-4 ya di bulan Sya'ban atau bulan Januari, silaturahim dan tholabul ilmi kita dapat kunjungan dari PW ya, Persistri DKI dan PD Persistri Jakarta Utara ya. Terima kasih atas kunjungannya ya. Ini kebetulan mic-nya lagi error. Udah berapa dicoba ya. Tapi biasanya nggak pakai mic biasanya nggak pakai mic ya. 30 menit ke depan sambil menunggu ya, ibu-ibu yang masih dalam perjalanan, kita manfaatkan waktu kita dengan mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang pada siang ini kita mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, jika yakin kiamat sudah dekat. Ibu-ibu yakin gak kiamat sudah dekat? Yakin. Yakin itu iman yang sempurna, iman yang paripurna. Sebab iman itu bertingkat-tingkat ya. Ada iman yang tingkatannya yakin, jadi imannya 100%. Ada iman yang tingkatannya tuh 75%, namanya dzon. Ada iman yang tingkatannya 50%. Ya, jadi 50% iman, 50% kufur ya. Ada juga yang iman itu tingkatannya cuma 25%. Kalau 50% dzon, 100% yakin, 75% dzon, 50% syak ya, atau raib, ragu ya. Ya, ada yang 25% ya, tingkat keimanannya tuh ya cuma 25% percayanya. Itu namanya wahmun ya. Tapi ada yang tidak beriman sama sekali ya. Artinya 0% kufrun ya. Atau ya, takdzib atau inkar ya. Maka jika yakin kiamat sudah dekat, yang dimaksud kiamat itu pertama hancurnya alam semesta ya. Yang kedua dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yang ketiga dikumpulkan di alam mahsyar untuk dihisab, terakhir dibalas ya. Kalau divonis bahagia itu di sorga ya. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa man syaa rabbuk. Jadi di sorga itu bahagianya seumur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lebih lama daripada itu, yang disebut khalidina fiha abada ya. Ada juga yang divonis kedua yaitu asyaki, celaka. Ya, kenapa finna dalam neraka? Sama, khalidina fiha madamatis samawatu wal ar illa masya rabbuk. Seumur langit dan bumi itu yang dikatakan khalidina fiha itu.
tapi bisa lebih lama, namanya abada. Jadi kalau kita merujuk ke dalam kepada Al-Quran, penghuni surga itu ada yang khalidina fiha, ada yang khalidina fiha abada. Demikian pula dengan penghuni neraka, ada yang khalidina fiha, ada yang khalidina fiha abada. Coba nanti tadarus di bulan Ramadan tuh cari siapa saja yang di surganya tuh khalidina fiha. Kemudian cari yang di surganya tuh khalidina fiha abada. Cari yang di nerakanya itu khalidina fiha, cari juga yang khalidina fiha abada. Ya, iya, kekal abadi. Ya. Jadi tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya abadi. Kalau azali tidak ada awalnya ya. Nah, kiamat sudah dekat, itu ditandai atau diawali dengan terbelahnya bulan. Sudah belum? Sudah. Ya. Jadi kiamat sudah dekat itu ditandai dengan terbelahnya bulan, dan sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tentang dekatnya kiamat, ya, kaitannya dengan terbelahnya bulan atau disandingkan dengan terbelahnya bulan, itu disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah. Jadi waktu kiamat itu sudah dekat, yaitu waktu hancurnya alam semesta. Wan syaqqal qamar, dan bulan pun telah terbelah. Insyaqqa itu kan fi'il madhi ya, sudah terjadi. Ya, bahkan bisa dibuktikan secara ilmiah ya, dengan adanya alat untuk meneropong ya. Ada bekas-bekas terbelahnya itu. Tapi ada juga fiksi yang fiktifnya ya. Yang diceritakannya itu terlalu berlebihan. Dan setelah diteliti ternyata hadisnya maudhu, bukan hadis palsu. Jadi ada raja mendatangi Rasul, dia baru mau masuk Islam, kalau Rasul bisa ya menenggelamkan matahari dan memunculkan bulan. Oleh Rasul dijabanin itu. Matahari ditenggelamkan pada waktunya masih siang, bulan dimunculkan, gitu kan? Nah, masih penasaran, kalau bisa panggil itu bulan, dipanggil tuh, datang tuh bulan nyamperin. Nah, ini kan dari cerita aja udah ini ya, di luar apa? Nah, di luar nalar. Ya. Nah, ternyata setelah menyamperin, minta lagi, ya coba belah dua, katanya. Oleh Rasul dibelah jadi dua. Ya, sebelahnya dimasukkan ke kantong kanan, sebelahnya ke kantong kiri. Itu ketahuan ya. Ketahuan bohongnya. Nah, yang benar ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Sa'ala, pernah meminta ahlu Makkah, penduduk Mekah, ya, Rasulullah kepada Rasulullah, ayuriyahum ayah, supaya dia memperlihatkan tanda mukjizat bahwa beliau itu nabi dan rasul. Kemudian farahumul qamar. Rasul memperlihatkan kepada mereka bulan, ya. Apa namanya? Sakata ini ya, dalam keadaan terbelah jadi dua, ya. Tapi ini tidak jaminan orang itu kemudian beriman, enggak, ya. Yang namanya Nabi Musa mukjizatnya banyak banget ya. Nabi Isa banyak banget. Tapi banyakan yang kufur, banyakan yang iman. Tidak jadi jaminan. Makanya mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir bukan mukjizat yang bisa dilihat. Itu yang bisa dicerna dengan akal dan pikiran. Bahkan semakin berkembang, semakin maju ilmu dan teknologi, semakin banyak kebenaran yang terbukti. Ya kan itu ya. Kemudian kiamat sudah dekat diisyaratkan oleh Rasulullah SAW lewat genggaman jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, berarti sangat apa? Sangat dekat sekali. Seperti ini katanya. Ya, sama seperti Rasul menggambarkan dekatnya beliau dengan orang yang menyantuni anak yatim kan. Ya, seperti ini di surganya. Ya, jadi dekat banget. Tapi berbicara tentang dekatnya kiamat, Rasul menggenggam jari tengah dengan jari telunjuknya. Jadi itu aku diutus, ya anak aku wasa'ah, dan hari kiamat itu kahata ini seperti ini katanya.
wa jama'a bainas sababah wal wusta. Beliau kemudian menyatukan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Sudah dekat banget. Tapi kalau kita baca surat Al-Ma'arij, dekatnya kita dengan dekatnya Allah lain ya. Ya. Jadi kita merasa walaupun sudah dekat, perasaan masih jauh ya. Kan kita aman-aman saja, tenang-tenang saja, ya makan masih nambah ya. Iya kan. Tidur kenyang kan ya. Coba kalau tahu kiamat besok, enak makan nggak tuh? Enak tidur nggak? Padahal kita nggak tahu. Rasul cuma ngasih tahu kiamat sudah dekat. Allah ngasih tahu, tapi dekatnya sedekat apa? Ya, itu. Itu dalam surat Al-Ma'arij. Ya. Orang kafir melihat kiamat itu masih jauh. Wa narahu qariba. Sedangkan kami melihatnya sebagai sesuatu yang sangat dekat sekali. Nah, hadis ini mengisyaratkan pertama jarak Nabi SAW dengan kiamat sangat dekat. Yang kedua, sejak Nabi SAW diutus, manusia hidup di ujung atau akhir zaman. Jadi kita hidupnya di akhir zaman atau di ujung zaman. Sebentar lagi kita kiamat. Ya. Makanya ngajinya harus tambah semangat ya ngajinya tuh ya. Ya, berjamaahnya juga harus semakin semangat ya. Karena banyak sekali hikmah berjamaah itu ya. Yang ketiga, semakin jauh dari zaman Nabi, semakin dekat dengan kiamat. Ya. Sekarang sudah berapa tahun kita dengan zaman Nabi? Hampir 1500 tahun. Berarti kiamat sudah semakin dekat. Nah, kiamat sudah dekat ditandai dengan kematian para ulama. Ya. Para ulama dimatikan oleh Allah, kemudian dicabutnya ilmu, ya. Karena yang punya ilmu siapa? Allah. Yang ngasih ilmu Allah. Tapi Allah kuasa mencabutnya kembali. Walaupun belum kiamat. Ya, ada yang tahu nggak? Bagaimana cara Allah mencabut kembali ilmunya padahal kiamat belum terjadi? Gimana caranya? Ya? Ya? Itu yang pertama. Yang kedua? Bukan, dengan cara dipikunkan. Ya. Kan pikun itu supaya ya yang asalnya tahu jadi tidak tahu sama sekali. Itu pikun. Jadi ilmunya diambil, ya. Kan kita minta setiap hari itu ditambah ilmu, jangan dikurang ilmu, apalagi sampai dicabut ilmu. Dan ternyata cara Allah mencabut ilmu itu tidak langsung dari hambanya katanya, ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara ya dimatikan para ulama, baru dicabut ilmu, setelah itu muncul para pemimpin yang bodoh serta maraknya aliran dan paham sesat dan menyesatkan. Ini sudah disebutkan oleh Rasul. Jadi mulai dengan kematian para ulama ditutup dengan munculnya aliran dan paham yang sesat dan menyesatkan. Namanya apa? Dhol mudhil. Ya, kalau dhol kan sesat, ya, tidak merugikan orang lain. Tapi kalau mudhil menyesatkan. Ya. Iya, jadi mudhil, ya, dhol mudhil. Ya. Bukan hanya sesat tapi juga menyesatkan. Apa bedanya aliran dengan faham? Ya. Kalau aliran itu bisa dibubarkan, ya, bisa dibubarkan. Islam Jamaah dulu kan dibubarkan, ganti dengan apa? Dengan LDII.